Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam dong. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita setiap hari diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oh, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Ya, selanjutnya Bapak akan presentasi terlebih dahulu ya. Siapa yang namanya ditunjuk, bilang hadir ya. Agung Prabawa. Pak. Hadir, Pak. Ya, terus Suroto ada nggak? Hadir. Kemudian Satrio ada? Hadir, Pak. Zaidan ada? Hadir, Pak. Kemudian Sania ada nggak? Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah semuanya bisa hadir hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi, tapi sebelum masuk materi, Bapak ingin menjelaskan dulu. Kita hari ini akan belajar tentang pola irama pada lagu. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir ada bilangan cacah ribuan. Nah, kita pertama akan belajar tentang pola irama lagu. Ada yang tahu nggak pola irama lagu itu apa? Apa ya, Pak? Irama. Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu nggak? Taunya lagunya Ariel Noah, Pak. Iya, Saya nggak tahu, Pak, apa itu pola irama. Bapak jelasin ya. Pola irama itu Ya. adalah bunyi panjang pendek pada sebuah lagu yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Jadi pola irama ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada jenis rata dan ada jenis tidak rata. Dan pola irama juga memiliki dua jenis. Ada irama pendek dan ada irama panjang. Irama pendek ini ditandai dengan garis yang panjang dan ketukannya lebih dari satu. Dan irama pendek ini ditandai dengan titik atau garis pendek. Ketukannya satu kali. Paham anak-anak? Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita Baik, akan Pak. nyanyi. Oke. Kita Wah, akan nyanyi. Ini apa, Pak ya? Nyanyi apa, Pak? Yeay. Nyanyi. Kita akan Nyanyi apa? nyanyi lagu Cicak Romo. di dinding. Tahu lagu Cicak di Cicak dinding? di dinding? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Cicak. Nanti ya Bapak. Nah, Taunya tokek, Pak. Tokek. nah ini Oke. udah kelihatan Oke. semuanya. Oh ya, Udah. oh ya di dinding. Sudah. Udah, Pak. Nah, coba Bapak mau tanya. Bunyi nada panjang pada baris pertama Apa? di mana? Apa? Ding, 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 ding. Coba Suroto. Bunyi panjang pendek Ding. baris pertama yang mana? Bunyi, Siapa, Pak? Saya. bunyi pendeknya mana? Nak? Bunyi pendeknya Cicak. yang cicak, Pak. Cicak, diding. Diding itu adalah pola bunyi nada irama pendeknya karena cuma satu ketukan. Dan ini ding ini adalah pola nada panjangnya karena apa? Karena dua ketukan. Kemudian pada baris kedua coba mana bunyi nada pendeknya dan mana bunyi nada panjangnya, ayo. Saya, Satrio. Pak. Oh, Oh, Satrio. Ya, Pak.
Sania mau? Silakan. Ayo. Sania ya Pak. Ya. Kalau yang panjangnya itu ada YAP, itu Pak, YAP. Terus Kalau pendeknya diam, diam, merah itu. bagus. Iya benar, itu adalah bunyi panjang pendek pada baris kedua. Dan kemudian pada baris ketiga ini sama saja dengan baris 1 dengan 2. Ketiga baris ini adalah pola irama rata. Tahu pola irama rata? Flat, Pak. Tidak Pak. Flat. Rata, Pak. Flat earth. Bumi Pola- rata. Oh iya, bagus. Pola irama rata adalah bunyi panjang pendek pada baris-baris itu sama saja. Jadi ini adalah bunyi panjang, ini adalah jenis pola irama pendeknya, jenis pola irama ratanya. Kemudian nih penjelasannya ini. Jenis pola irama pada lagu cicak-cicak di dinding adalah pola irama rata. Karena pada baris 1, 2, dan 3 memiliki irama bunyi panjang pendek yang sama. Paham anak-anak? Paham, Paham. Pak. Pak. Paham. Kemudian Bapak akan mengirim link di WhatsApp grup ya nak. Kalian amati lagi link tersebut. Link apa, Pak? Linknya tentang lagu Burung Kakak Tua. Kalian coba amati dulu. Baik, Pak. Sudah kalian amati nak? Sudah, Pak. Nah, Udah, Pak. Bapak mau tanya, apa perbedaan jenis pola irama pada cicak-cicak di dinding dan jenis pola irama pada burung kakak tua, lagu Burung Kakak Tua? Ayo, siapa? Sania sok. Apa perbedaannya? Gimana Pak? Apa perbedaan jenis pola irama pada lagu cicak-cicak di dinding dan pada jenis pola irama pada lagu Burung Kakak Tua? Apa ya Pak? Kok saya lupa. Bentar Pak, saya ingat-ingat. Teman-teman yang bisa jawab, tolong bantu dong. Ya, teman-teman yang bisa jawab, silakan. Yang Aku jawab, mau jawab, Pak. sok, Zaidan. Bahwa perbedaannya pada lagu Burung Kakak Tua dan Cicak-cicak di dinding adalah lagu Burung Kakak Tua memiliki 2 jenis pola irama, rata dan tidak rata. Sedangkan lagu Cicak-cicak di dinding memiliki 1 jenis pola irama, yaitu tidak rata, Pak. Bagus. Tepuk tangan buat Zaidan. Yeay. Nih, ada jenis pola irama rata dan ada juga jenis pola irama tidak rata. Nah, pada jenis pola irama rata ini pada baris 1 sampai 2, 3 adalah jenis pola irama rata. Dan pada baris 4 sampai 6 ini adalah jenis pola irama tidak rata. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Jadi Pak. bunyi panjang pendeknya pada pola irama rata ini sama. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, dan seterusnya ya. 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 Pak, kok nggak dipanjangin semua aja, Pak? Biar bagus, nyanyinya lama. Kan itu Enggak, dipendekin aja biar cepet. Biar cepet selesai nyanyinya. oh, ya enggak. Nggak Kalau bisa, yo. gitu enggak enak didengarnya. Kita kayak baca tulisan nanti. Nah, kalian tahu nggak Lucu ya Pak ya, kalau dibayangin. pada lagu Cicak-cicak di dinding ini terdapat ciri
Pada lirik lagu Cicak-cicak di dinding ini terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Tahu nggak? Di dalam lirik lagu Cicak-cicak di dinding ini terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu? Ada Pak, saya tahu Pak. Tahu, Pak. Saya tahu Pak. Ada. Apa? Saya juga tahu. Nanti Kalau makhluk hidup itu hidup Pak. Nah, bagus. Nanti ya, nanti Masuk mati. nanti itu nanti itu buat tugas saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Bisa bergerak. Iya, Pak. Bisa bernapas Saya, Pak. Bisa Pak. bernafas. Makan, Bisa Pak. makan. Butuh Bisa makan. Bisa minum. Bisa Terus pop. Makhluknya hidup, Pak. Perlu uang Pak. Bisa bergerak. bukan itu ya, bukan makhluk hidup, makhluk mati namanya. Nah, Ada nyawanya, Pak. iya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama bergerak, yang tadi. Kedua bernapas. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima memerlukan makanan dan minuman. Dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Coba, ada yang mau baca nggak nih makhluk hidup dalam bergerak? Coba. Yang Satrio mau baca nggak? Ya Pak, aku mau baca Pak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Sudah Pak? Makhluk hidup, semua makhluk hidup bisa bergerak, tetapi bergerak setiap makhluk hidup itu bermacam-macam, berbeda-beda ya. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang melompat, dan ada yang berenang. Semua itu Merayap ada nggak, Pak? ada merayap. Coba, Apa ada yang tahu nggak hewan yang merayap apa? Ular Ular. Pak. Cacing. Nah itu Suster ngesot Pak. Resot. Itu ngesot bukan merayap. beda alam. Nah, itu beda alam. Nah. Jangan. Oh, beda. Itu bonsai Satrio, Pak. Nah, kemudian Tidak alam. hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insan. Serangga bernapas dengan trakea. Dan tumbuhan bernapas dengan stoma. Tuh. Ini Pak mau tanya, apa? Ya, kalau semut bernapas dengan apa? semut. Trakea kan dia termasuk serangga. Bukan izin Allah. Ya, itu mah. Itu mah semua iya, Mas. Tapi kan ini lagi menjelasin ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa sampai sampai Allah. Lanjut ya, tumbuh, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ada makhluk hidup berkembang biak. Ini ciri makhluk hidup juga. Misalnya pada tumbuhan, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang menghasilkan keturunan. Berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Pak mau Pak mau tanya. tanya. Ya, silakan. Berarti kita ini hasil perkembangbiakan. Iya, hasil perkawinan antara orang tuamu. Pak mau Perkawinan tanya. itu apa ya, Pak? Apa nak? Perkawinan itu apa ya, Pak? Nanti kamu masih kecil.
Kalau masih kecil itu Pak, semakin penasaran Pak kalau nggak dikasih tahu. Ya nanti belum waktunya nak. Nanti kalau udah baik Pak. lanjutnya ya. Ya Pak. Ciri-ciri selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makanan dan minuman. Ayo, siapa yang tidak memerlukan makanan dan minuman? Ayo, ada enggak? Nggak Allah, ada Nggak Pak. ada. Nggak ada, Tentu. Pak. Saya lapar, Pak. Apa sama saya juga. Nah, Udah, Pak. setiap makhluk hidup memerlukan makanan ya nak. Makanan. Iya Pak, untuk berkembang Iya. biak, untuk tumbuh maksudnya. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Itu Jadi, bukan refleks ya Pak? yaitu rangsangan refleks. Berarti kita harus dirangsang dulu biar ada refleks, gitu kan Pak? Apa tadi? Enggak, berarti kita Jadinya Pak. rangsang dulu biar ada refleks gitu ya Pak ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Ayo. Kita akan belajar Kita akan belajar menulis, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka atau ribuan. Nah, ini adalah contoh membaca bilangan. Nah, nomor 1 ada angka 1, ada angka 3, ada angka 7, dan ada angka 8. Dibaca apa? Dibaca 1378 Pak. 1.378 Pak. 1.000. Apa yang satu? Saya Pak. Saya itu Pak, saya. Coba Sania. Itu dibacanya 1378. Nah, betul. Terus yang Salah Pak, itu Lagi mau 1.000. 1.000. Itu 1.000 Pak. 1.000. 1.000, 300.000, 700.000 itu, Pak. Enggak, itu 1.307. 1.000. Kemudian nomor 2 nah. Ayo baca. 3504 Pak. Dibaca apa? Dibaca 3.504. Itu sebelahnya udah ada tulisannya teman-teman. ya. Terus nomor 3 ada 4, ada angka 4, ada angka kosong, ada angka 1 dan ada angka 6. Dibaca 4016. Kok nolnya nggak dibaca Pak? Kan itu angka 0 bukan angka. Harusnya kan 000, Pak. Kan itu ribuan, Nak. Jadi ini masuknya ke 4, jadi 4.000. Begitu ya, Pak? Ya. Kemudian nih, ini contoh menulis lambang bilangan. Nomor 1 3164 itu ditulis 3164. Kemudian Susah Pak, susah. Susah, Pak. Aku bingung. Tapi kalau Banyak banget 3.000. Kalau duit depannya aku ada punya, tulisan Pak, bisa. RP-nya bisa Pak. apa? Kalau di depannya ada tulisan rupiahnya bisa saya Pak baca Pak. Oh. Ya nanti dikasih rupiah. Ya selanjutnya ya. Nomor 2. 1290 dibaca ditulis 1.209.
Kemudian seterusnya ya lihat aja ya nak. Ya, siap Pak. Selanjutnya nih, ayo mari mencoba. Coba ini nomor 1 dibaca apa? 1.000 Pak. Pak. Bukan nah, kalau 1 itu dibacanya 1000. Kayak contohnya Kalau 3 juga se juga Pak. apa? Kalau depannya 3 juga se juga. Yang enggak, kalau 3 dibacanya sesuai itu angkanya. Nomor 2 coba dibaca apa? 3.000 Pak. 3.000. 3.000. Nomor 3 dibaca 1.500. 1.500. Dapat 2. Nomor 4 dibaca 5.450. 5.450. Betul. 50. Lanjut nomor 5 apa dibaca? Dibaca apa nak? 6.000. 790 Nah, 0. Pak, kok katanya nolnya nggak dibaca? Kok itu 6 bukannya 6.709? ya kan 9 nolnya ini masuk ke 9 jadi puluhan. Puluhan. Nanti Oh, slide selanjutnya nih. iya Pak. Tuh. Nilai tempat dan nilai angka bilangan 4 angka. Nih contoh bilangannya nih. 2, ada angka 2, 4, 5, 6. Angka 6 ini menempati tempat satuan. Disebut 6 saja ini biasa. Angka 5 ini menempati tempat puluhan. Disebut nilainya 50 karena ada angka di belakangnya 1 disebut puluhan. Kemudian angka 4 ini menempati tempat ratusan. Nilainya disebut 400 karena ada 2 angka di belakang disebut ratusan. Kemudian angka 2 ini menempati tempat ribuan. Nilainya disebut 2000 karena apa? Ada 3 angka. Karena di ribuan Pak. Nah, coba nilai tempat juga dapat nilai juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nih, bandingkan bilangan ini dengan bilangan 2674 dengan 2634. Nih penjelasannya nih. Angka 2 ini adalah angka ribuan karena ada 3 angka di belakangnya disebut ribuan. Angka ini jumlahnya sama 22 jadi disebut ribuan sama. 6 ini disebut ratusan karena ada 2 angka di belakangnya sama dengan ini jadi disebut ratusan sama. Nah, ini ada 7 disebut puluhan dan ini ada 3 disebut puluhan juga. Tetapi angka 7 ini lebih besar dari angka 30. Angka 4 ini disebut satuan karena 1. Dan angka ini juga dibandingkan dengan 1 berarti 1 sama. Jadi antara angka ini dengan angka ini lebih besar 2674 daripada 2634. Atau ditulis ini. Nah. Ditulisnya begini. Paham? Paham Pak. Paham Pak. Nah, ini. Kita akan mengurutkan bilangan berikut dari yang terbesar dan yang terkecil. Coba ini sebut. Ini angka berapa? Ini angka berapa, nak? Angka 3.575 Pak. Kemudian ada angka 3.400. Oh, itu ada coret-coretan Pak. Pak. ini ulah siapin. Ada coret-coretan.
Bapak nggak tahu nggak? Oh, sulap. Lanjut, ini ada angka berapa? 3.475, Pak. Kemudian ada angka 3.375. Terus ada 3.275. Ada 3.175. Kelima bilangan tersebut memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusan yang berbeda. Coba kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang mana dulu? Ayo. Dari 3.175, Pak. Terus, ya bagus ini. Terus Kemudian lagi. 3.275, Pak. Ya, lanjut. Terus, 3.375, Pak. ya terus. Ada 3.475, Pak. Nah, dan yang terakhir ini ya 3.570. 3.575. Nah, urutan bilangan dari yang terbesar. Yang terbesarnya 3.574 dan yang terkecil 3.175. Nah, sudah. Nah, ada Hore. Nah, sekarang Yeay. ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak, Pak. Nah, Tidak, Pak. Saya sudah lapar, Pak. kesimpulan pembelajaran hari ini apa yo? Kesimpulannya Tadi belajar burung kakak tua, Pak. nyanyi, Burung Pak. kakak sudah tua, Pak. Ah, Burung Nyanyi, kakak. panjang pendek, kemudian hidup, belajar. Tadi, Pak, angka-angka, Pak. di angka-angka ribuan. Nanti Bapak akan ngasih tugas kalian. Kalian kerjakan ya lewat WhatsApp grup. Ya, Pak. Nah, itu Pak, saja. dikumpulnya terakhir kapan? Dikumpulkan terakhir 2 hari lagi ya. 2 hari. Pak, pas tes ini keluar nggak Pak soalnya Pak? Insya Allah Bapak keluarin. Wah susah Pak. Dan nanti kalian belajar sama orang tua kalian. Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah, mengerti semua berarti ya? Ngerti, Pak. Sudah. Berarti Bapak tutup ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Itu saja yang bisa Pak. Ya, Pak. ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri, doa dulu. Mengawali doa dan mengakhiri doa.